Hai Virgo, kembali lagi dengan Vivi Tara Channel di sini. Kali ini aku akan menarik energi kalian ya. Aku akan bacain energi past life untuk kalian. Dimana past life di sini bisa berarti kehidupan masa lalu kalian ya, yang udah pernah kalian jalani, atau benar-benar kehidupan sebelum kehidupan ini. Itu yang untuk yang percaya adanya sebuah kehidupan sebelum kehidupan ini ya, reinkarnasi, dimana nanti bacaannya aku akan bagi menjadi dua, yaitu bacaan untuk energi kehidupan sebelumnya dan masa lalu yang udah pernah kalian alami. Oke, dimana ini adalah energi general, jadi nggak semua akan resonate dengan readinganku, tapi kalian bisa ambil sebuah bacaan yang baik di sini ya, sebagai motivasi kalian untuk menjadi diri yang lebih baik lagi ke depannya. Dan mungkin dari bacaan-bacaan yang kurang baik, kalian bisa ambil sebagai pelajaran untuk kalian ya, agar kalian bisa antisipasi, agar kalian lebih bisa menjadi diri yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, Virgo di sini. Aku akan bacain seandainya ini untuk kepercayaan reinkarnasi ya. Jadi kalian dilahirkan ya. Kalian adalah seorang bayi yang dilahirkan yatim piatu di sini ya. Tidak ada ayah, tidak ada ibu yang menemani kalian ya. Ketika kalian tumbuh dewasa ya, kalian pernah berpikir pada saat itu, bisakah aku menjalani hidupku yang seperti ini ya, diasuh oleh orang yang enggak aku kenal, dibesarkan oleh orang yang bukan dari aliran darahku ya. Bisakah aku menjadi orang yang hebat? Bisakah takdirku bisa berubah menjadi baik? Kalian mungkin berpikir seperti itu pada saat itu, dimana ketika kalian udah dewasa, ada sebuah ketakutan. Bahkan ketakutan itu selalu menghantui kalian ketika kalian tidur, dimana pikiran kalian ingin sekali membalas kebaikan orang yang udah membesarkan kalian saat itu. Dan kalian pun ingin menjadi seseorang yang lebih baik, sukses secara materi. Ya, kalian di sini menakutkan, akankah aku bisa menjadi seseorang yang berkecukupan secara materi nantinya ke depannya ya. Kemudian kalian melakukan sebuah perjalanan, meninggalkan tempat asal kalian dilahirkan untuk merantau, untuk mengadu nasib ya. Dimana saat itu kalian bingung harus melakukan apa, dimana saat itu kalian gak tahu harus bekerja apa, harus melakukan apa gitu ya, hingga sampai kalian itu selalu merasa stres, bagai orang itu kayak nggak tahu apa-apa, kemudian ditelantarkan gitu aja ya, memulai sesuatu dari nol ya. Andaikan gitu seseorang yang berjalan dalam sebuah kegelapan, nggak ada cahaya sama sekali, masih meraba-raba gitu ya, bener nggak ini, bener nggak itu gitu. Di situ kalian benar-benar menakutkan. Kalian takut sekali, bahkan apa yang kalian lakukan pada saat itu ya, kalian takut jika salah nanti ada sebuah hukuman, di mana hukuman itu adalah hukuman yang keras banget ya, yang udah pernah kalian lihat ya. Jadi kalian takut sekali gitu. Di sini ketika itu kalian nggak tahu harus berbuat apa lagi, nggak tahu harus kerja apa lagi untuk menghasilkan keuangan kalian gitu ya. Kalian merasa udah kayak, gimana sih, siapa sih yang bantu aku tuh sendirian gitu. Di sini
kalian bertemu dengan seseorang yang spiritual ya, yang agamanya bagus gitu ya. Kemudian kalian diajari orang itu mengerti artinya siapa Tuhan, siapa kalian, tujuan hidup kalian itu apa gitu. Ketika kalian di situ benar-benar mengerti tujuan hidup kalian untuk datang di kehidupan itu, kalian biasa mengambil sebuah pelajaran dan maknanya gitu ya, berkahnya itu seperti apa, dimana setelah kalian benar-benar mengetahui keberuntungan tiba-tiba secara otomatis datang di hidup kalian, dan kalian gak menyangka banget bakal bisa berubah beberapa derajat gitu ya. Kalian sampai wah, kenapa bisa seperti ini, wow, kok aku bisa mendapatkan yang ini ya, padahal dulu aku gak menduga sekali aku bisa mendapatkan keberkahan seperti ini gitu. Hingga sampai akhir hayat kalian mendapatkan sebuah keberuntungan dalam hidup kalian ya. Ketakutan yang tadinya ada di pikiran kalian itu tiba-tiba kayak, kenapa ya aku kemarin takut, kenapa ya aku kemarin ini, kenapa ya aku kemarin itu gitu. Oke. Dan percayalah di sini ya, bahwa apa yang kalian lakukan, jika kalian udah merasa melakukan sesuatu hal yang baik gitu lah, kalian akan banyak pertolongan untukmu, banyak keberkahan, banyak hal-hal baik yang akan datang kepadamu gitu. Karena ada tabur tuai gitu ya, percaya akan tabur tuai. Apa yang kita lakukan pasti ada balasannya. Memang bukan orang itu yang akan membalasnya, tapi mungkin orang lain yang akan membalas kebaikan kalian gitu ya. Oke, di sini untuk mungkin ya beberapa Virgo di masa lalu ya, ini yang udah pernah kalian lalui gitu ya. Aku berpindah ke pembacaan yang mungkin kalian mengalami sebuah peristiwa ini di mana kalian merasa tidak punya siapa-siapa di hidup kalian. Kalian merasa sendiri gitu ya. Mungkin dulu ketika kalian di posisi atas, kalian merasa bahwa hidup kalian itu begitu menyenangkan. Banyak orang di sekeliling kalian yang menyayangi kalian ya. Tapi ketika ada sebuah musibah, ketika ada sebuah kejadian di mana kalian kehilangan sesuatu yang berharga ya, yaitu tentang keuangan di sini. Mungkin kalian keuangannya lagi drop gitu, di mana orang-orang yang tadinya ada di sekeliling kalian, orang-orang yang tadinya ada di samping kalian tiba-tiba menghilang gitu aja. Bahkan kalian merasa sendiri di dunia ini, bahkan kalian merasa nggak ada teman lagi, nggak ada seseorang yang membantu kalian. Ketika kalian merasa sendiri di sini ya, ketika kalian berada dalam sebuah ketakutan di sini, ketakutan bagaimana caranya untuk mendapatkan uang, materi untuk bisa bertahan hidup. Di sini bukannya malah menjauh dengan Tuhan kalian, bukannya malah menjauh dengan agama kalian. Namun ketika ada masalah seperti ini, memang sih sebagian besar mungkin berpikir, udah sumpek ngapain sih mikir agama, gimana caranya mikir, kan nggak bisa fokus, kan nggak bisa khusyuk gini, gimana mau khusyuk, kan nggak ada keuangan gitu, kan lagi sumpek mikir keuangan, jangankan mau berdoa gitu. Kayak mungkin ada yang berpikir seperti itu. Kalian salah. Ketika kalian dicoba seperti itu, ketika kalian ada ujian seperti itu, yang benar memang doa gitu. Mau mikir kemudian berhayal, itu bukankah malah menjadikan kalian semakin kecewa, iya kan? Yang harus kalian lakukan hanya berdoa dan berusaha. Mungkin jika kalian udah merasa usaha kalian mentok, ya udah kalian berpasrah, kalian berdoa. Percayalah, semua itu sudah ada ketentuannya, semua itu sudah ada takdirnya, semua itu udah ada tatanannya ya, ada susunannya gitu. Jangan takut untuk kelaparan, jangan takut untuk kalian nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kalian menakutkan sesuatu tentang keduniawian di sini. Percayalah, Tuhan tak akan membiarkan kamu seperti itu kok. Ketika kamu bisa menyerahkan dan mengambil pelajaran dari semua yang udah terjadi, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari sesuatu yang udah berlalu, ya pasrahkan.
Pasrah bukan berarti menyerah. Pasrah ketika kalian gak tahu harus berbuat apa, ketika kalian merasa sendiri, dan ketika kalian merasa semua udah jalan buntu. Pasrahkan dan yakinlah, berdoalah, meminta pertolongan kepada Tuhan. Tak ada yang bisa membantu kalian gitu ya. Mau minta bantuan siapa? Yang ada lari semua kan ketika kalian ada masalah. Berdoalah dulu kepada Tuhan, minta jalan petunjuk. Percayalah, pasti ada jalan yang terbaik untuk kalian ya. Jadi hal yang kalian petik adalah ketika kalian berada di posisi terpuruk, ketika kalian berada di posisi bawah, bangkitlah, berdoalah kepada Tuhan, pasrahkan semua, dan yakinlah bahwa semuanya itu sudah ada rencananya. Tuhan gak akan membiarkan kalian mati kelaparan kok. Tuhan gak akan membiarkan kalian mati konyol gitu ya. Jadi tak perlu kalian mengkhawatirkan meskipun kalian seolah berjalan di sebuah kegelapan tanpa cahaya. Percayalah, rasakan dari hati kalian ya, kalian akan menuju sampai tujuan kalian. Oke? Jadi di sini ketika kalian susah, percayalah bakal ada keberuntungan jika kalian bisa mengambil pelajaran dan makna dari semua yang udah terjadi di hidup kalian. Oke? Bye bye Virgo.